Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas undangannya dari Masjid An-Nur ya, ini betul ya, di PLN ya, Indonesia Power, Masya Allah. Senang sekali saya bisa hadir bersama dengan bapak-bapak di sini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari beberapa bapak di sini sudah kenal nama saya ya, Dondi Tan ya. Tan itu marga, apa ya? Marga itu bahasa Cinanya saya, Pak. Nah, jadi saya Dondi setan, Pak. Setan, Pak, bukan seton, Pak. Alhamdulillah saya memeluk Islam tahun 2014. Setelah sekian lama saya dikafirkan oleh orang tua saya, Pak. Ya. 2014 saya meluk Islam juga nyesel waktu itu saya, Pak, sebenarnya, Pak. Nah, kenapa nggak dari dulu gitu? Ya, tapi namanya sudah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Pak ya. Ketika saya memeluk Islam, saya sudah mengetahui kebenaran daripada yang namanya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya bisa menikmati yang namanya iman Islam ya. Iman untuk seseorang yang memang hanya bisa berserah diri kepada Sang Pencipta. Alhamdulillah ya. Memang proses saya waktu itu ketika mau masuk Islam melalui proses yang cukup panjang. Mungkin boleh dikatakan saya karena kritis gitu ya. Jadi kalau kata orang Depok saya jadi termasuk orang yang tambeng gitu kali Pak katanya. Apa tuh tambeng tuh Pak? Ngeyel gitu lah ya. Jadi karena saya dulu dari kecil besarnya di gereja, jadi saya sudah akrab dengan kitab saya. Kitab saya waktu itu tuh yang namanya Bible, Pak. Nah, jadi saya dari kecil sudah akrab, Pak, dengan Bible ini. Cuman waktu itu dari kecil sampai remaja, sampai besar, sampai dewasa, sampai keluarga, saya baca Bible. Tapi bacanya baca yang hanya bagaimana ya? Tidak mempelajari secara detail gitu, ya. Tidak mengetahui maknanya apa, ada kejanggalan apa gitu. Dan saya waktu itu memang tidak menemukan apa yang janggal dalam kitab saya. Ketika saya sudah menonton video-videonya dai-dai muslim yang malah ngupas Bible, baru saya tahu, oh ternyata ada masalah ini, oh ternyata ada masalah ini gitu ya. Malah saya baru tahunya di situ. Tapi memang yang namanya kajian kristologi ya, nah ini ilmu yang mempelajari kekristenan itu memang disebut dengan kristologi. Memang sudah cukup lama, bahkan dari imam-imam kita di abad-abad pertengahan, Imam Ghazali juga ya, semoga Allah merahmati, itu juga mereka sudah berperang pemikiran gitu dengan orang-orang Nasrani. Perang pemikiran memang sudah lama, bahkan semenjak Rasulullah masih hidup bersama sahabat-sahabatnya, beliau juga melakukan perang pemikiran dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, betul. Jadi ketika saya sudah masuk Islam, karena saya sudah kadung mempelajari ulang kitab saya, terus kemudian ditambah juga saya mempunyai pengalaman kurang lebih 2 tahun ya untuk menerjemahkan video-video debat yang dilakukan oleh saudara-saudara muslim kita di Inggris ya. Di Inggris itu ada sebuah lapangan yang besar namanya Hyde Park. Di pojokan taman itu ada tempat yang namanya Speaker's Corner. Nah, kalau Bapak Ibu pernah menonton di YouTube banyak sekali. Di situ saudara-saudara kita yang muslim di sana berperang pemikiran dengan orang-orang kaum kufar gitu ya. Ada yang dari Kristen, ada yang bahkan ada yang dari Yahudi, ada yang dari Syiah, ada yang dari Sikh, ada macam-macam. Bahkan ada orang-orang ateis juga. Alhamdulillah juga banyak orang-orang yang menjemput hidayah di tempat itu. 2 tahun saya kurang lebih menerjemahkan video-video yang ada di sana. Terus kemudian saya bergabung dengan sebuah yayasan pembina mu'alaf at-tauhid. Yayasan ini pusatnya di Surabaya, di mana saya merasa cocok dengan yayasan ini karena apa?
Karena satu, yayasan ini memang tujuannya membina para mu'alaf ya. Kemudian yayasan ini juga melakukan yang disebut dengan perang pemikiran. Jadi kami melakukan perang pemikiran dengan orang-orang di luar Islam, khususnya dengan saudara-saudara yang dari Nasrani atau Kristen. Kenapa cuma Kristen? Karena memang Kristen dan Islam yang sama-sama agama misi. Ya betul ya? Agama misi artinya agama yang mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama mereka atau agama kita. Islam juga agama misi kan ya? Kita juga mengajak orang di luar Islam untuk masuk agama Islam. Mereka juga melakukan hal yang sama. Cuman bedanya kalau di Islam kita diperintahkan apa? Hanya untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tapi kalau mereka ada ayatnya nih, ada perintahnya di sini gitu ya. Saya bacain ya, boleh ya? Apa? Bapak-bapak, nggak ada ibu-ibu ya di sini ya? Ada? Oh sedikit sekali gitu. Nah bapak-bapak mungkin pernah melihat ini, ya kan? Ini kan ada tulisannya apa? Alkitab. Tapi kita sebagai umat Islam, saya menghimbau bapak-bapak di sini jangan menyebut kitab ini sebagai Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita juga disebut dengan Alkitab. Betul Pak? Betul kan? Kalau Al-Quran juga disebut Alkitab, kita jangan menyebut ini sebagai Alkitab. Sebut saja nih bahasa Inggris dikit lah, keren dikit lah, Bible gitu bilangnya. Ya, Bible itu dari kata biblos, dari bahasa Yunani, yang artinya kumpulan buku-buku. Oke, sebentar saya baca ini supaya nyambung sama yang tadi ya. Ada di Matius 28 ayat 19. Perintahnya begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintahnya mereka untuk mengajak orang di luar Kristen untuk masuk Kristen, perintahnya gitu ya. Dan karena ini ada di dalam kitab suci mereka, maka mereka menganggap ini sebagai amanat agung gitu katanya. Ya. Nah, saya kembali lagi tadi bahwa Islam dan Kristen sama-sama agama misi. Dua agama ini memang sama-sama mengajak orang di luar agamanya untuk masuk ke dalam agamanya. Cuma kalau di dalam konteks bernegara dan bermasyarakat, pemerintah sudah punya aturan. Ya. Aturannya apa? Keputusan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 yang mengatur tentang pensiaran agama. Ya, ada diatur di bab 3 pasal 4 bahwa dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Nah, itu ada batasannya ya. Nanti cara-caranya disebutkan, yang dilarang apa saja, misalnya door to door misalnya. Memberikan bantuan atau memberikan apa namanya macam-macam, ada nanti ada sembako, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, tetapi dengan kedok untuk mengajak orang lain masuk ke dalam agama mereka. Masih ada nggak Pak kira-kira Pak upaya-upaya seperti itu Pak? Masih ya Pak ya? Bener masih ya? Kalau masih berarti saya boleh dong bongkar-bongkar sedikit ini, boleh dong? Ya, saya bongkar-bongkar ini, saya bahas ini bukan berarti saya mau ngajarin bapak-bapak untuk jadi Kristen, bukan. Tapi saya ngasih tahu di dalam kitab ini ada apa, siapa yang menyusun, bagaimana akidahnya, bagaimana konsep keselamatannya, supaya bapak-bapak paham. Jadi ketika bapak-bapak nanti di rumah misalnya nauzubillah mujalik nih, diketok pintunya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak, kami dari lembaga ini misalnya, kami ingin memberikan kabar baik misalnya, kabar baik atau kabar keselamatan gitu. Siapa yang nggak senang Pak kalau dibilang ada kabar keselamatan Pak? Ya pasti senang kan? Nanti mereka bagi brosur, bagi pamflet, bagi ini, nanti mereka mengajak bapak ibu untuk masuk agama mereka. Nah itu sebenarnya dilarang kalau untuk orang yang sudah beragama. Tapi kalau kepada untuk misalnya suku-suku pedalaman yang belum kenal peradaban, itu boleh-boleh saja. Kita juga melakukan hal yang sama ya. Saya juga dengan beberapa teman menampung beberapa anak dari suku Halmahera Selatan, namanya suku Tugotil namanya, dari Halmahera Selatan. Mereka belum kenal peradaban ya. Di dalam kelompok mereka masih ada yang namanya incest,
kemudian belum kenal baju dan segala macam. Terus mereka juga berpindah-pindah. Mereka pindah kalau ada salah satu anggota keluarga mereka yang meninggal, belum tahu ngubur gitu, belum tahu yang namanya menguburkan jenazah, nggak tahu. Jadi jenazahnya ditaruh, ditutupi daun, baru mereka tinggal. Mereka pindah. Beberapa anak yang kami tampung di sana sekarang dibina oleh teman-teman kami di Jati Asih, yang datang dari yang mulai nggak bisa bahasa Indonesia, bahkan yang nggak berani tidur di atas kasur, dikasih kasur malah tidurnya di atas pohon. Masih ada Pak, saudara kita Pak, sebangsa dan setanah air Pak, yang begitu masih ada. Jadi ya kami ya hanya ingin menyelamatkan mereka ya. Yang bisa kami tampung, kami bina. Orang-orang Kristen juga, mereka juga mengincar orang-orang seperti itu. Mereka juga melakukan hal-hal seperti itu. Di Kalimantan juga katanya banyak orang Dayak yang sudah masuk Kristen, memang betul. Di Papua juga begitu ya. Nah, tetapi yang sekarang kita mau bicarakan adalah konteksnya kita harus mengetahui akidah kita sendiri. Kita harus bisa mengukur akidah kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah dimurtadkan sama orang lain. Itu ya tujuan daripada kajian saya di mana-mana, mau di YouTube, mau di masjid, mau di mana. Nah, saya tadi bilang saya berterima kasih dengan DKM Masjid ini, karena DKM Masjid ini sudah mengundang saya untuk memberikan kajian seperti ini, di mana kami memang memerlukan waktu ya untuk bisa mensosialisasikan kajian-kajian seperti ini. Bukan berarti kajian ini terus saya mengajak Bapak Ibu untuk membenci saudara-saudara kita yang Kristen, bukan, sama sekali bukan ya. Keluarga besar saya juga masih Kristen, keluarga besar saya ya, saudara, tante, paman, segala macam, sepupu masih Kristen semuanya. Jadi di keluarga besar saya masuk Islam hanya saya dan ayah saya gitu. Oke, nah karena waktunya sempit, jadi saya langsung to the point aja lah ya. Saya nggak usah banyak cerita pengalaman saya ya. Sekarang apa yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, mungkin nanti ada yang Bapak Ibu ini baru pertama kali dengar ya. Kenapa Kristen mengajak orang dari kalangan mana saja, mau Islam, mau apapun, untuk masuk agama Kristen? Karena perintahnya tadi saya sudah bacakan. Tetapi apakah isi daripada kitab ini gitu ya? Saya ingin membagikan informasi ini kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tahu bahwa kitabnya orang Kristen yang disebut dengan Alkitab ini ada dua bagian yang disebut dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Tetapi apakah Perjanjian Lama ini miliknya orang Kristen? Nah, harusnya bukan. Nah, sudah dapat bocoran di YouTube saya berarti. Ya, yang Perjanjian Lama ini ternyata bukan punya orang Kristen. Punya siapa? Punya orang Yahudi. Jadi memang Kristen juga timbulnya dari Yahudi. Ya, Kristen timbulnya dari Yahudi. Kalau Yahudi mungkin secara akademisi dikatakan agama yang sudah berusia kurang lebih mungkin berapa ya, 3000 tahun lah mungkin lah ya, dari Yesus mundur sampai ke Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu kan 1000 tahun kira-kira ya, mungkin 1000 tahun sebelum Yesus tambah sekarang 2000, berarti kurang lebih 3000 tahun secara akademisi. Oke. Tetapi kalau Kristen itu timbulnya baru di abad pertama Masehi, berarti baru 2000 tahun. Ya. Tetapi apakah betul kalau Kristen itu agama yang menyembah Tuhan yang sama dengan Yahudi? Nah, ini yang harus kita ketahui gitu ya. Terus kalau begitu dengan kita Islam bagaimana? Apakah kita Islam menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Kristen dan Yahudi? Perlu kajian lagi ya. Oke, jadi saya harus beritahukan ini supaya nanti pada akhirnya Bapak Ibu bisa mengetahui. Separuh daripada kitab Kristen, atau nggak separuh sebenarnya, 2/3 nih ya, yang Kristen punya hanya yang merah ini. Jadi yang, nah segini nih, yang ini punya Kristen nih, yang ini punya Yahudi. Ini Perjanjian Lama, ini Perjanjian Baru. Oke, yang Perjanjian Lama asalnya ternyata dari kitab Yahudi yang namanya ini Tanakh. Nah, Tanakh gitu ya. Tanakh ini singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu adalah yang disebut dengan, kita sering mendengar dengan kata Taurat ya.
Di Quran sering disebut Taurat. Taurat yang di dalam kitab ini itu isinya ada 5 kitab. Disebut dengan 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian yang disebut dengan Nevi'im, Nevi'im kita mengenal nabi. Jadi Nevi'im adalah kitab yang mengisahkan nabi-nabi. Ada Nabi Yeremia, Yeskiel, Yesaya, Ayub, Yunus, Hagai, Maliaki dan sebagainya. Kemudian kumpulan-kumpulan kitab yang berikutnya adalah kitab Ketuvim. Ketuvim disebut dengan tulisan orang-orang bijak. Termasuk di dalam Ketuvim itu ada kitab yang namanya Mazmur di sini ya. Kita di Quran sering membaca Zabur. Oke. Jadi ini adalah kitabnya orang Yahudi yang mana ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Ditulis dalam bahasa Ibrani ya. Tulisan Ibrani seperti ini. Kalau kita sudah terbiasa membaca Quran, begitu kita mengenal huruf mereka, mudah mengikutinya. Nggak susah-susah amat gitu. Karena apa? Karena bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Aramaik itu adalah bahasa Semitik ya. Kemudian kitab ini yang disusun 450 sebelum Masehi, di abad ketiga diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, menjadi kitab ini Septuaginta. Diterjemahkan di Alexandria, Mesir, diperintahkan oleh Raja Ptolemy II ya untuk melengkapi perpustakaan yang ada di Alexandria, Mesir, karena di Alexandria pada saat itu abad ketiga merupakan kota yang penuh dengan ilmu gitu, pusat ilmu gitulah ya. Perpustakaan di sana luar biasa komplit gitu. Kitab ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani untuk melengkapi perpustakaan di sana. Kitab ini beredar terus sampai yang disebut dengan Yesus lahir, sampai Yesus nggak ada, bahkan sampai abad kedua, abad ketiga, abad keempat baru difinalisasi menjadi perjanjian lama. Nah ini kitab-kitabnya orang Kristen yang disebut dengan perjanjian baru, ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua, kurang lebih ada 27 buku. Ini yang dijadikan dengan kitabnya yang sudah menjadi bahasa Yunani ini di abad keempat. Ini dijadiin satu. Nah, inilah kitabnya orang Kristen. Diterjemahkan ke bahasa Latin, ke bahasa Jerman, bahasa Inggris dan sebagainya sampai ke bahasa Indonesia yang ini. Oke. Jadi di dalam sini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Oke. Nah, sekarang kalau orang Yahudi, mereka bilang di kitab ini di belakangnya itu nggak ada tulisan to be continued gitu, nggak ada. Ya, tidak ada tulisan bersambung gitu, nggak ada. Menurut orang Yahudi, tetapi oleh orang Kristen ditambahkan dengan kitab mereka sehingga ini menjadi kitabnya orang Kristen. Bedanya apa sih ini dengan ini? Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani, betul. Tetapi apalagi perbedaannya? Masa cuma diterjemahkan terus menjadi masalah? Buat orang Yahudi bermasalah. Kenapa? Karena di dalam kitab mereka yang ini di sini tidak ada yang namanya nubuat buat Yesus gitu. Tetapi ketika diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, terjemahan bahasa Yunaninya diresensi oleh bapak-bapak gereja di abad kedua, ketiga, keempat oleh bapak-bapak gereja yang namanya Origen, Lucian, Hesesius. Hesesius yang terakhir meresensi, sehingga kitab ini seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Makanya orang Kristen berani bilang bahwa Yesus yang ada di Perjanjian Baru ini sudah dinubuatkan di sini. Gitu. Tetapi kalau tanya orang Yahudi, emang bener ada nubuat buat Yesus ini? Nggak ada, nol, nihil gitu. Itu yang menjadi perbedaan. Jadi orang kekristenan memang timbul dari Yahudi, tetapi dengan sudut pandang atau perspektif yang berbeda gitu ya. Dari kitab ini mereka merubah perspektifnya menjadi ini. Ini yang menjadikan Kristen. Nah, tetapi pada dasarnya baik yang di sini maupun yang di sini, ini semuanya sebenarnya sama-sama tauhid. Ya, sama-sama mengesahkan Tuhan yang Maha Esa. Mereka mengenal ada 7 nama Tuhan di kitab ini. Pertama El, kedua Eloh, ketiga Eloah, keempat Elohim, kelima El Shaddai, keenam cuma 4 huruf Yod, He, Vav, He, ketujuh Zebaot. Nah, dari 7 nama ini buat orang Yahudi yang paling kudus adalah yang nomor 6 nih, yang Yod, He, Vav, He.
ada 4 huruf aja. 4 huruf ini disebut sebagai tetragrammaton, ya, 4 huruf paling suci. Mereka tidak berani menyebutkan dengan melafazkan apapun kecuali dengan kata ganti apa? Adonai atau Hashem. Adonai itu artinya Tuhan, Hashem itu artinya nama itu. Ya, jadi mereka nggak boleh menyebutkan dengan sembarangan 4 huruf itu gitu ya. Yang boleh menyebutkan hanya imam besar mereka yang disebut dengan Kohen Gadol, yang mana dia hanya menyebutkan 1 tahun sekali di upacara yang sangat sakral, dan yang tahu bacanya cuma dia aja. Nah, sekarang saya tadi katakan bahwa di dalam kitab ini sebenarnya konsep ketuhanannya itu adalah tauhid. Karena apa? Karena mereka mengatakan ada sebuah kalimat syahadat yang disebut Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya, itu syahadat mereka gitu lah ya. Apa tuh artinya? Shema Israel, hai bangsa Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu. Berarti kalau diterjemahkan bahasa Arab apa? La ilaha illallah, sebenarnya sama gitu ya. Nah, jadi ketika kita memandang sebuah kitab yang sekarang ada kitab orang Yahudi, ada kitabnya orang Kristen, yang ini tauhid, yang perjanjian lamanya ini juga masih tauhid sebenarnya, gitu ya, karena pesannya sama, pesannya, tetapi bahasanya yang di sini sudah dirubah-rubah menjadi seolah-olah menubuatkan Yesus atau meramalkan Yesus di perjanjian baru. Itu aja bedanya. Nanti selain daripada konsep ketuhanan, kita juga bisa melihat konsep keselamatan. Oke, sebelum kita ke konsep keselamatan, saya informasikan satu lagi begini. Di dalam perjanjian lama ini atau di sini, ini konsep ketuhanannya mengatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Ya, sama nggak atau setara nggak dengan lam yalid walam yulada? Mirip ya? Jadi tidak ada cerita Tuhan bisa jadi manusia gitu. Tidak ada cerita Tuhan diperanakan atau Tuhan memperanakan. Sama ya dengan surat Al-Ikhlas ayat ketiga ya. Tetapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru, Tuhan yang tidak bisa jadi anak manusia itu, Tuhan yang bukan manusia itu tiba-tiba bisa jadi Yesus. Nah itu baru timbul permasalahan gitu ya. Ketika di sini bilang Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, ada lagi Tuhan tidak bisa berubah gitu. Ada lagi nanti ayatnya bahwa langit yang meliputi segala langit tidak akan bisa memuat engkau, tidak bisa memuat Tuhan maksudnya. Kita juga mengenal Allahu Akbar ya Pak ya. Tidak ada yang bisa memuat Allah gitu. Istilahnya karena maha besarnya. Kita tidak bisa membayangkan besarnya seperti apa gitu ya. Kita mungkin pernah mendengar hadis yang mengatakan bahwa bumi dibandingkan dengan langit pertama seperti cincin dibuang padang pasir, begitu seterusnya langit pertama plus bumi dibandingkan dengan langit kedua, dan seterusnya sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha gitu ya. Semua itu kita tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sini, langit yang meliputi segala langit tidak dapat memuat engkau, tidak dapat memuat Tuhan gitu katanya. Jadi konsepnya atau konsep ketuhanannya itu sebenarnya kan mirip dengan kita ya. Tetapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru, Tuhan yang tidak bisa atau yang tidak bukan manusia itu tiba-tiba menjelma jadi manusia, tiba-tiba menjadi Yesus. Dari mana konsep seperti itu? Nah, ternyata konsep Tuhan bisa menjelma jadi manusia itu tidak berasal dari Yahudi, tapi berasal dari mana? Dari paganisme Romawi dan Helenisme Yunani. Kita mengetahui bahwa bangsa Israel kan memang melalui perjalanan sejarah yang sangat panjang. Ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, dikeluarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, diteruskan oleh Nabi Yosua bin Nun sampai masuk ke dalam tanah Kanaan. Kemudian mereka dipimpin oleh hakim-hakim, 12 hakim-hakim ya. Kemudian mereka berubah menjadi kerajaan, dipimpin oleh raja pertama yaitu Raja Saul. Kemudian Raja Saul wafat digantikan oleh Raja Daud, Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Daud wafat digantikan oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal, baru kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Kira-kira itu terjadi di abad ke-10 sebelum Masehi. Israel terpecah menjadi Israel Utara dan Israel Selatan.
Tidak lama kemudian Israel Utara dicaplok oleh bangsa tetangganya Assyria. Tidak lama kemudian Assyria yang menguasai Israel Utara dan akhirnya dicaplok oleh Babilonia. Nah, Babilonia menguasai Israel Utara dan Israel Selatan dan menghancurkan Haikal Sulaiman, menghancurkan bait suci yang dibangun pada zaman Raja Sulaiman alaihissalam. Ketika itu bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Ketika di Babilonia ditaklukkan oleh Persia, Persia akhirnya menguasai seluruh daerah itu. Kemudian Persia dikalahkan oleh Yunani. Yunani menguasai daerah itu kira-kira 250 tahun. Kemudian baru digantikan oleh Romawi di akhir-akhir abad pertama sebelum Masehi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari bangsa Mesir sampai dikuasai oleh Romawi, 1000 tahun ada itu bangsa Israel dikuasai oleh bangsa-bangsa yang pagan atau yang menganut Helenisme. Apa itu Helenisme? Helenisme adalah paham kepercayaan yang dianut oleh bangsa Yunani, yang mana mereka menyembah dewa-dewa. Ya, ada dewa Zeus paling tinggi, kemudian dewa Zeus ini adalah dewa yang selamitan gitu istilahnya. Ya, melihat perempuan cantik dihamilin punya anak. Nanti anaknya bisa ada yang Hercules, Perseus dan macam-macam. Melihat Dewi cantik diambilin punya anak Helen gitu. Jadi sistem kepercayaan itu disebut dengan Helenisme. Nanti kalau di Yunani ada dewa Zeus dan anaknya yaitu Hercules atau Hermes. Di Romawi ada dewa sebut dewa Jupiter, punya anak Merkuri dan sebagainya. Jadi bangsa-bangsa ini memang sudah bangsa-bangsa yang sudah biasa menyembah dewa-dewa. Kepercayaan ini yang masuk ke dalam Kristen. Jadi di Kristen itu dikatakan bahwa ada Tuhan yang paling tinggi disebut dengan Bapa, mempunyai anak dari seorang perawan yaitu Maria, anaknya Yesus. Kalau Hercules disebut setengah manusia, setengah dewa, Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Konsepnya mirip nggak Pak? Konsepnya, detailnya mungkin jauh lebih bagus ini detailnya. Tapi konsepnya ada kemiripan kan? Ada dewa atau Tuhan yang paling tinggi, punya anak dari manusia, anaknya setengah manusia, setengah dewa gitu. Ya, mirip ya. Walaupun kita di Islam juga beriman Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari seorang perawan suci, ya, dari Maryam, tetapi kita tidak pernah menganggap Nabi Isa alaihissalam itu sebagai Tuhan. Menganggap sebagai anak Allah saja tidak pernah, apalagi menganggap sebagai Allah, ya. Di Quran pernah nggak Pak kita membaca Allah digambarkan sebagai Bapa? Tidak ada, ya kan? Pernah nggak di Quran kita baca nabi-nabi atau Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai anak Allah? Tidak pernah. Yang menyebut Isa putra Allah adalah orang-orang kaum Nasrani. Nah, mereka mengikuti dari mana? Mereka mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Di surat At-Taubah ayat ke-30. Betul ya? Karena mereka mengikuti orang-orang kafir sebelumnya, itulah yang menjadikan mereka menyebut atau menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai putra Allah. Ya, nah siapa orang-orang kafir sebelumnya? Yaitu tadi ada yang Roma, ada yang Yunani, ada yang Babilonia, ada yang Persia, ada yang Mesir. Semua itu bangsa-bangsa kan yang menyembah Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa. Kalau Tuhan bahasa Inggrisnya apa sih Pak? God ya. Kalau dewa? Hah? God juga kan Pak? Jadi Tuhan garis miring dewa sama dalam bahasa Inggris God gitu. Jadi kalau mereka menyembah Tuhan atau dewa ya pemahamannya sama gitu ya. Sesuatu being yang lebih supreme gitu lah. Nah, jadi karena pengaruh itulah Kristen bisa dikatakan mengadopsi paganisme Romawi dan Helenisme Yunani. Kira-kira saya ngomong gini, saya berani ngomong gini ada dasarnya nih? Jangan-jangan ntar saya asumsi lagi gitu kan. Ternyata ada yang belain saya Pak. Ini namanya New American Bible. Bible-nya orang Katolik Amerika ya. Di sini ada sebuah ayat yang ternyata menurut penyusunnya sendiri ini memang adopsi daripada filosofi Helenisme. Nah ini, yang mau buktikan silakan. Kalau Ustadz mau lihat, di sini namanya John 1:1 atau Yohanes 1:1. Ini ayatnya, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ini ada catatan kakinya, di sini ada tanda kuning nih. Apa itu? Hellenistic philosophy. Ya, bukan saya ngomong loh, yang ngomong Bible sendiri loh.
Ya. Oke. Terus kemudian di dalam kisah-kisah mereka ini juga ada yang namanya, pernah mendengar Paulus, Pak? Pernah dengar Paulus ya? Nah, Paulus inilah yang sebenarnya orang dan kelompok yang pertama kali disebut dengan Kristen. Jadi sebenarnya pendiri Kristen ya Paulus gitu. Nah, Paulus ini orang mana? Paulus ini sebenarnya juga blasteran. Bapaknya orang Yahudi, ibunya orang Yunani gitu. Ya. Awalnya dia adalah seorang warga Romawi yang kerjanya mengejar-ngejar pengikutnya Yesus untuk dibunuh, dipenjara, disiksa. Namun ketika Yesus sudah nggak ada, ketika dia sedang mengejar pengikut Yesus di sebuah kota Damsyik, di tengah perjalanan dia mengaku melihat cahaya dan mendengar suara. Akhirnya setelah itu dia mengaku bertobat, terus mengaku dirinya atau mengangkat dirinya sebagai rasul. Rasul, Pak ya, bukan rasul ya. Kalau di dalam kitab ini ada sebutan rasul, itu artinya beda dengan di Islam kita mengenal rasul, beda artinya. Rasul di sini artinya pengikut Yesus. Tapi kalau kita di Islam, kita mengenal kata rasul artinya apa? Nabi yang diberikan risalah, gitu ya. Nah, setelah makasih. Terima kasih. Nah, kalau setelah Paulus mengangkat dirinya sebagai rasul atau pengikut Yesus, dia akhirnya memberitakan tentang Yesus. Cuma dia punya target audiens gitu lah. Wah, ini bahasa kerennya ya. Dia punya target audiens itu bukan untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang non-Yahudi. Karena dia juga separuh orang Yahudi, dia tahu hukum Taurat gitu, Pak. Ya. Kalau diceritakan Yesus ini tidak meniadakan hukum Taurat, Paulus dia berani mengatakan bahwa untuk orang Yahudi, kamu harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi untuk orang non-Yahudi, kamu tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Karena apa? Karena dosa-dosa kamu sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Matinya Yesus di atas kayu salib itu untuk membatalkan hukum Taurat. Nah, ini kata Paulus. Sedangkan kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Jadi ada perbedaan nih antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Saya berani ngomong begini karena memang ada ayat-ayatnya. Gitu ya. Nah, Yesus mengajarkan Taurat. Di dalam kitab ini konsep keselamatannya yang mau selamat bertobat. Ya, ada ayat yang mengatakan begini. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan, tulisannya gitu. Ya, jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya ada konsep orang yang bertobat, dosa yang semerah apapun bisa menjadi putih. Artinya dosa yang diampuni gitu. Sama nggak Pak dengan kita di Islam? Insya Allah sama ya Pak ya. Jika kita bertobat, menyesali perbuatan kita, tidak mengulangi perbuatan kita mengusahakan kebaikan, membantu anak-anak yatim, mengurusi janda-janda, bukan cari janda maksudnya Pak, mengurusi perkara janda-janda gitu lah ya. Insya Allah dosa kita diampuni, betul kan? Sama di sini konsepnya. Yesus juga mengatakan yang sama. Ditanya sama ahli-ahli Farisi, hukum yang terutama itu apa? Hukum yang terutama itu adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Sama dengan yang disebut oleh Nabi Musa alaihissalam. Sama persis. Terus kemudian Yesus juga mengatakan kepada orang-orang Israel pada saat itu, bertobatlah dan menjadi seperti anak kecil. Anak kecil gimana Pak sifatnya? Anak kecil kan nggak dosa ya, nggak punya dosa Pak ya. Kita tahu kalau anak kecil lahir belum akil balik, meninggal khusus tempatnya Pak ya, nggak seperti orang yang dihisap perhitungannya gitu kan. Jadi kalau Yesus bilang, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Tetapi ketika Paulus memberitakan tentang Yesus dan konsep keselamatannya untuk orang non-Yahudi,
Paulus membuat konsep yang namanya dosa waris gitu. Jadi apa tuh dosa waris? Dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa yang diwariskan kepada setiap manusia yang lahir. Jadi setiap manusia yang lahir sudah bawa dosa waris gitu Pak. Adik saya dulu perempuan lahir 3 hari meninggal. Kalau bawa dosa waris masuk mana tuh ya, saya nggak tahu ya. Masuk surga, masuk neraka tuh ya. Nggak berani bilang saya. Tapi kalau ada dosa waris berarti apa? Menurut Paulus, kalau ada dosa waris berarti kita tidak bisa bersatu kembali dengan pencipta kita. Kecuali ditebus dosa itu dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Dengan matinya Tuhan di atas kayu salib. Itu konsepnya Paulus. Jadi kalau kita mau kelompokkan kitab ini, yang 2/3 nih yang dari sini, kitab yang berkonsep tauhid, ya. Kemudian di dalam perjanjian baru ada yang namanya 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan Yesus dari mulai lahir sampai diangkat di salib, sampai diangkat. Di 4 gospel itu juga masih kita bisa bilang tauhid, karena Yesus mengajarkan tauhid. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Sang Pencipta gitu, atau Bapa, disebutnya Bapa gitu ya. Tetapi ketika kita sudah mulai masuk ke dalam yang bagian-bagian akhir ini, di mana di sini ada 13 surat dari Paulus. Nah, di dalam surat-surat Paulus itulah timbul yang namanya ide dosa waris, timbul yang namanya ide tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat, karena hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Timbul ide bahwa orang-orang non-Yahudi itu bilangnya apa? Tidak perlu sunat gitu. Orang Yahudi ikut hukum Taurat kan harus sunat, ada zakat, ada tradisi-tradisi yang sebenarnya sama dengan kita gitu. Ada wudhu, ada sujud, macam-macam ya. Kita sama, yang kita lakukan sekarang ini semua tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Ada sholat, mereka juga sholat. Kita ada mandi besar, mereka juga ada baptis. Semua sama sebenarnya. Hanya syariat-syariat itu yang disempurnakan di dalam Quran dan Sunnah. Nah, ketika ada ide yang baru itu, akhirnya Paulus dan salah seorang sahabatnya itu Barnabas dan kelompoknya setelah tinggal di Antiokhia selama setahun, baru mereka disebut dengan Kristen. Nah, itulah sebenarnya yang disebut dengan kelompok Kristen pertama kali di abad pertama, yang mana akhirnya kelompok itu yang bisa dikatakan kelompok yang digandeng oleh pemerintah atau penjajah pada saat itu, yaitu Kaisar Konstantin. Ya, untuk mengamankan tahta dia, kelompok itu yang digandeng sehingga mengalahkan kelompok-kelompok lain yang kecil-kecil gitu. Ada nggak Kristen zaman dulu yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus? Ada ternyata. Namanya Kristen Basilidean gitu. Saya bawa nggak ya? Oh, saya nggak bawa kitabnya. Ternyata ada Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus itu disalib gitu. Ya, tumbuh subur malah di daerah Mesir. Mereka mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu hanya ilusi gitu. Yang disalib bukan Yesus tapi Simon orang Kirene. Malah diceritakan di kitab mereka, Yesus melihat penyaliban itu sambil tertawa gitu dari jauh malah. Ya. Jadi memang pada saat itu Kristen itu bukan cuma satu macam, banyak. Ada Kristen yang tadi saya sebut Basilidean, ada Kristen Arianisme yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nanti ada lagi Kristen Nazarin, ada lagi Kristen Ebionite. Kristen Ebionite ini adalah orang-orang Yahudi yang menganggap Yesus bukan Tuhan tapi hanya pemimpin rohani. Orang-orang Ebionite ini yang juga sunat, mereka juga sholat, mereka juga nggak makan babi gitu. Tetapi Kristen yang kecil-kecil ini punah, yang bertahan adalah Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Ini yang menjadi Kristen yang digandeng oleh Romawi, sehingga malah pusat Kristennya malah sekarang jadi di Romawi, ya. Kemudian Kristen ini bertahan sampai di abad ke-4, ke-5. Terus mereka kemudian mempunyai beberapa pusat kota, ada di Roma, Yerusalem, Konstantinopel, Antiokh, Alexandria, Mesir. Sehingga Kristen ini makin lama makin bertambah besar dan akhirnya pecah menjadi dua antara Katolik dan Ortodok di abad ke-11. Ya. Abad ke-11 ini pecah Katolik dan Ortodok. Baru nanti di abad ke-16 pecah lagi yang namanya Kristen Protestan. Yang kita sering lihat di Indonesia
Katolik dan Protestan, ya kan? Kalau Ortodok di daerah timur gitu sana. Nah, itu kira-kira yang kita bisa pahami dari kalangan kekristenan ini, yang mana mereka sampai kapanpun mereka akan tetap mengajak orang lain di luar Kristen untuk masuk Kristen, ya. Jadi kita harus bisa membentengi akidah kita dari upaya-upaya pemurtadan tersebut dengan cara apa? Dengan cara mengetahui, ya, mengetahui akidahnya mereka. Kita, maksud saya nih, dengan ilmu seperti ini, kita wajib nggak sih belajar seperti ini? Tidak, ya, tidak wajib. Yang untuk mau belajar ini silakan. Kita yang wajib adalah belajar Quran. Kita belajar Quran sampai kapan? Sampai mati, gitu ya. Kalau yang mau belajar ini boleh, tapi yang istilahnya tauhidnya sudah mendarah daging, gitulah. Ya, karena kalau kita belajar ini, yang ini tauhid, yang sebagian tauhid, tahu-tahu yang di sini nggak tauhid lagi, bingung kita nanti. Karena apa? Karena memang Kristen diajarkan dengan cara apa ya? Dengan cara doktrinisasi. Mereka nanti kan mengajarkan bahwa kita manusia ini sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Kita ini manusia yang berdosa. Kita sudah membawa dosa dari Adam dan Hawa. Kita hanya bisa selamat hanya dengan pertolongan Tuhan. Gitu. Tuhan itu karena saking besar kasihnya kepada manusia, sehingga sampai mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Doktrin-doktrin seperti itu yang dimasukkan ke dalam saudara-saudara kita yang Kristen. Makanya memang susah mengubah doktrin itu. Kalau namanya doktrin sudah masuk di bawah alam sadar, susah gitu ya Dorobaya. Sama seperti mungkin bangsa Jerman dulu pada waktu Perang Dunia Pertama dan Kedua, ketika pemimpin negaranya bilang kita adalah bangsa Arya, bangsa yang lebih unggul dari bangsa lain, doktrin itu dicekokin ke dalam bangsa Jerman setiap hari menjadi sebuah kebenaran gitu. Itu yang terjadinya seperti itu. Nah, tadi saya sudah menceritakan tentang konsep ketuhanan, konsep keselamatan yang dari Yahudi ke dalam Kristen berbeda. Ada satu lagi yang berbeda, Pak. Nah, di dalam Yahudi itu ada yang namanya konsep Mesias. Apa tuh Mesias? Mesias itu ya Al-Masih. Kita mengenal Isa Al-Masih. Al-Masih ini bahasa Ibrani-nya adalah Mesias. Bahasa Yunani-nya Kristos gitu. Bahasa Indonesianya Kristus. Nah, Kristus ini kan memang gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus, sama dengan gelar Al-Masih yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Gitu ya. Apa konsep Mesias yang ada di dalam kitab orang Yahudi? Mesias kalau di dalam kitab Yahudi itu bisa raja, bisa imam, bisa juga nabi. Mesias itu artinya yang diurapi gitu. Ya, jadi mereka punya tradisi kalau nabi ngangkat raja atau ngangkat imam itu mereka dengan cara mengurapi kepala mereka dengan minyak gitu, minyak tertentu gitu. Itu namanya diurapi, disebut dengan Mesias. Konsep Mesias yang di dalam Ibrani ini atau orang Yahudi ini, mereka menganggap bahwa nanti akan ada Mesias, yaitu raja untuk orang Israel yang akan datang. Kapan datangnya? Nggak tahu kapan gitu. Ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Dia harus benar-benar manusia, bukan Tuhan yang turun jadi manusia gitu. Ya, mereka tidak mengenal istilah Tuhan bisa jadi manusia gitu. Makanya Mesias buat orang Yahudi, ya dia hanya benar-benar manusia. Yang kedua, dia harus keturunan Daud melalui jalur Salomo atau Sulaiman. Ya. Kemudian Mesias itu nanti akan turun ketika di seluruh dunia sudah tidak ada orang yang mengangkat senjata untuk perang gitu. Mesias itu juga nanti akan turun ketika di seluruh dunia semua orang sudah mengenal Hashem atau mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir mereka bilang yang namanya Mesias ini bukan orang yang datang menyelesaikan misi terus pergi terus datang lagi gitu, bukan begitu. Dia datang hanya sekali untuk menjadi raja bangsa Israel. Nah, kelima kondisi ini kalau kita terapkan kepada Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen yang juga dianggap sebagai Yesus Kristus atau Yesus sebagai Mesias, Yesus bukan anak kandung daripada Yusuf. Ya, di sini diceritakan Maria punya anak dan punya suami namanya Yusuf. Anaknya namanya Yesus, suaminya namanya Yusuf. Kalau di Quran kita tidak mengenal ya Maria yang punya suami. Yusuf ini yang dianggap memang keturunan daripada Daud. Tetapi Yusuf ini bukan ayah kandungnya Yesus gitu. Jadi anak apa? Anak adopsi gitu. Kalau yang Maria memang dia sampai ke Daud tapi bukan lewat jalur Salomo.
lewat jalur anak Daud yang lain yaitu Nathan. Nah, ketika Yusuf dianggap sebagai anak Daud, kemudian orang Kristen menganggap bahwa Yesus sebagai anak Daud atau keturunan Daud, ini yang ditolak oleh orang Yahudi. Yahudi tidak bisa menerima yang namanya anak adopsi gitu dianggap sebagai anak Daud, ya. Jadi tidak memenuhi syarat gitu. Kemudian yang kedua, Yesus lahir masih ada perang, ya kan? Masih dijajah Romawi, masih ada pemberontakan, bahkan sampai sekarang masih ada perang. Di Gaza kita bisa lihat, ya, masih ada perang. Jadi buat orang Yahudi, Yesus bukan Mesias yang dijanjikan. Karena kata orang Yahudi, Mesias yang akan datang itu nanti kalau sudah nggak ada perang sama sekali. Masa yang tidak ada perang itu disebut dengan masa utopia gitu oleh orang Yahudi, ya. Kemudian Yesus juga bukan Mesias yang dijanjikan, karena menurut orang Kristen kan Yesus ini Tuhan yang turun jadi manusia gitu. Sedangkan orang Yahudi tidak ada konsep Tuhan bisa jadi manusia gitu. Maka itulah Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Tetapi kalau kita di Islam, kita mengenal Nabi Isa sebagai Al-Masih, juga yang artinya memang Mesias, tetapi konsepnya bukan konsep raja bangsa Israel. Artinya Al-Masih untuk Nabi Isa apa? Yaitu dengan mengusap gitu. Nabi Isa Al-Masih diberikan mujizat untuk menyembuhkan orang sakit, orang lepra, orang buta, sampai membangkitkan orang mati dengan cara apa? Mengusap gitu ya. Tetapi ada konsep yang mirip, yaitu antara Islam dan Kristen. Sebagian besar Islam mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti akan datang kembali untuk apa? Membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Membunuh Dajjal ini artinya mungkin literal, mematahkan salib dan membunuh babi ini artinya kiasan gitu ya. Kiasan ini mungkin bisa dianggap sebagai kalimat yang membantah fitnah Kristen bahwa dia diangkat sebagai Tuhan, kira-kira begitu, membantah kekristenan lah begitu ya. Kita juga percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti akan datang lagi, tetapi bukan sebagai Tuhan, hanya sebagai apa? Umat Nabi Muhammad SAW, yang mana nanti di hadis juga diceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti akan meninggal di bumi dan akan dibangkitkan nanti pada hari kebangkitan. Begitu ya. Ini mungkin karena saya terlalu cepat karena waktunya agak mepet-mepet nih, jadi saya agak ngebut nih. Jadi pada intinya kekristenan memang timbul dari Yahudi, tetapi Kristen itu timbul dari perspektif yang berbeda, yang mana Kristen sudah mengadopsi ajaran paganisme Romawi dan juga Helenisme Yunani ya. Makanya mereka menyembah Tuhan yang bisa jadi manusia dan juga mempunyai 3 pribadi gitu ya. Ya kan? Ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kurang berapa menit ini saya? Udah lewat ya? Ah, udah lewat. Gimana? Stop atau lanjut? Hah? Nanti kalau lanjut di ini dapat surat peringatan nggak nih? Nanti saya lagi gara-gara Kodondi ini katanya jadi pada bolos kerja bagaimana? Gimana Tat? Atau mau ada pertanyaan 1-2? Boleh ya? Baik. Silakan kalau begitu ada yang mau bertanya dengan yang singkat ini. Silakan Tat. Pemahaman dari bangsa Yahudi itu sendiri yang merupakan Mesias itu siapa? Tadi kan sudah ada ciri-ciri. Apakah itu termasuk di dalamnya adalah Dajjal yang kita atau tidak percaya, dan juga adalah yang menipu bangsa Yahudi untuk menjadikan satu kerajaan besar di dunia. Silakan. Kalau yang di dalam konsepnya Yahudi yang disebut dengan Mesias itu raja bangsa Israel, Pak. Jadi konsepnya berbeda dengan Dajjal. Beda, Pak. Kalau di Kristen malah ada ide atau istilah yang namanya antikristus. Antichrist gitu ya. Tapi antichrist ini kalau kita banding-bandingkan dengan Dajjal juga nggak masuk sebenarnya, Pak. Kalau kita kan malah mengenal Dajjal ini sebagai Mesias palsu. Betul kan? Tapi kalau yang disebut dengan antichrist itu orang yang menyangkal Yesus sebagai Kristus gitu. Kita umat Islam kan kita menyebut Isa dengan sebutan Al-Masih. Al-Masih dan Kristus itu sama, berarti kan kita bukan antikristus. Betul kan, Pak? Tetapi kalau mereka orang Kristen di sini ada istilah antikristus, terus mereka mengatakan bahwa orang Islam adalah antikristus, itu tidak tepat gitu. Justru kita mengimani Nabi Isa sebagai Al-Masih atau Yesus sebagai Kristus gitu.
Tetapi mereka sendiri, selain mereka menganggap Yesus sebagai Kristus, mereka juga mengangkat Yesus setinggi-tingginya menjadi apa? Menjadi Tuhan. Jadi kita bukan antikristus. Gitu Pak. Ya. Tapi kalau yang istilah tadi Mesias dan Dajjal itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Ya, silakan yang lain. Silakan Pak. Oh, aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan logika atau narasi tentang kristologi kan sudah semakin terbuka di era sekarang ini. Dari pengamatan Pak Dodi, harusnya kan semakin mudah bagi orang untuk mengetahui mana yang benar mana yang salah. Tapi bagaimana respon mulai dari level jemaat ya, sampai mungkin ke level pendeta tertinggi ketika kebenaran ini semuanya semakin terbuka. Itu kecenderungannya seperti apa? Ya. Ini sekarang ada pendeta, beberapa pendeta ya Pak ya, mungkin belum semua ya. Mungkin ada pendeta yang acuh tak acuh Pak, bodoh amat gitu. Yang mau ngaji kristologi bodoh amat gitu. Yang penting perpuluhan lancar gitu Pak. Tetapi ada juga Pak pendeta-pendeta yang mulai gerah gitu Pak ya. Gerah dengan kajian-kajian seperti ini. Bahkan video-video saya dan video-video teman-teman apologet muslim yang lain diputar di gereja Pak, disetel di gereja gitu. Video saya di gereja disetel dengan tujuan apa? Pendeta itu ingin membantah pernyataan saya ya, dengan akidah mereka. Itu boleh-boleh saja, itu hak mereka. Sampai mereka bilang ke jemaatnya, kalau Bapak Ibu anak-anak Tuhan nanti lihat di YouTube ada videonya Kodonditan, lewat, jangan ditonton gitu. Ada yang sampai begitu Pak. Ya, itu tingkat pendeta. Kalau tingkat jemaat ya yang selama ini saya perhatikan, yang mau jujur terhadap diri sendiri, biasanya mereka akan mencari kebenaran gitu Pak. Datang ke saya. Bahkan ada seorang perempuan Katolik ya, dari Jawa Tengah, Semarang, datang ke tempat saya, izin, kok boleh nggak saya datang ke studio, saya mau foto-foto Bible-nya Kodondi gitu-gitu. Ya boleh, silakan. Datang segala di foto-foto. Setelah foto-foto, diskusi 1-2 jam, dia pulang, ternyata dia bikin karya tulis Pak. Dia bikin karya tulis 35 halaman, untuk siapa? Untuk orang tuanya. Ya, jadi dia bikin karya tulis sendiri untuk orang tuanya, supaya orang tuanya juga paham. Walaupun orang tuanya tidak menerima, akhirnya setelah 2 bulan kemudian perempuan itu datang lagi ke tempat saya bersyahadat. Kita nggak pernah tahu Pak, hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak pernah maksa orang untuk atau merayu orang untuk masuk Islam, nggak pernah. Silahkan, di Islam la ikraha fiddin, ya kan Pak? Walaupun saya tahu mereka juga punya misi kadang-kadang, silahkan. Tetapi tolong ikuti aturan pemerintah gitu. Silahkan mencari jemaat yang baru, tapi dari orang yang belum beragama. Jangan orang yang sudah beragama digerogoti gitu. Nah, Indonesia kan negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia loh. Ya, nggak tahu kalau sekarang masih nomor 1 apa enggak. Dengar-dengar katanya Pakistan sudah melewati kita katanya. Ya, saya masih simpang siur membaca jumlah totalnya. Tapi kan kita ini merupakan, boleh dikatakan pangsa pasar yang sangat menggiurkan Pak, buat misionaris-misionaris mereka gitu. Nah, karena itulah kita perlu membahas ini, supaya umat Islam sadar, tahu bedanya kita dengan mereka apa gitu. Jangan hanya karena dikasih sembako, jangan hanya karena dikasih bantuan pinjaman dan segala macam, kesehatan gratis dan segala macam, kita gampang menggadaikan akidah iman kita gitu Pak. Gitu. Ya, tetapi kalau tadi Bapak nanya reaksi jemaat dan pendeta, ya beda-beda sih Pak ya. Ada yang cuek-cuek aja, yang penting perpuluhan jalan terus gitu. Dari tadi nggak ada yang nanya perpuluhan ya. Saya juga nggak bahas ya emangnya. Perpuluhan itu sebenarnya kurang lebih sama dengan zakat Pak. Zakat sama kurang lebih. Jadi kalau di perpuluhan di dalam bangsa Yahudi itu kan, bangsa Israel kan ada 12 suku Pak ya. 12 suku anak Nabi Yakub alaihissalam dari 4 istri. Anak ketiga daripada istri pertama namanya Lewi. Lewi ini yang untuk ke seluruh suku ini yang menjadi marbot gitulah Pak. Ketika mereka sudah punya bait suci, ya itu suku Lewi ini yang mengurusi bait suci. Jadi marbotnya bait suci gitulah.
dia tidak bekerja, tidak bertani, tidak berperang. Yang bekerja dan bertani, bercocok tanam, berternak itu suku-suku yang lain. Kalau perang juga suku yang lain gitu. Jadi suku yang lain ini yang memberikan 1/10 daripada hasil mereka, hasil bumi, hasil ternak dan segala macam. Tetapi yang terima suku Lewi ini juga bukan hanya untuk suku Lewi, tapi juga diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang safar, diperuntukkan buat anak-anak yatim, diperuntukkan buat janda-janda miskin. Sama Pak, mirip Pak dengan kita Pak. Kalau dulu mungkin itu yang perpuluhan 4 asnaf, sekarang kita jadi 8 asnaf gitu Pak ya, kurang lebih lah ya, disempurnakan lah. Nah, perpuluhan yang di bangsa Yahudi ini sudah tidak jalan lagi, sudah tidak dijalankan lagi sama orang Yahudi. Kenapa? Karena pertama bait suci sudah hancur, ya kan? Kan perpuluhan harus dilakukan di tanah Israel dan di bait suci. Sudah hancur bait sucinya. Jadi orang Yahudi sudah nggak perpuluhan lagi. Tetapi ketika ada Kristen, Yahudi, Paulus yang blasteran Yahudi, dia mengajarkan bahwa hukum Taurat ini sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib, gitu. Jadi sudah nggak berlaku lagi buat orang-orang yang Kristen, gitu. Jadi nggak perlu sunat, semua makanan halal, gitu. Semua makanan halal diterjemahkan atau ditafsirkan babi juga boleh dimakan. Padahal di sini babi haram, Pak. Sama kayak kita, ya. Bahkan lebih ketat lagi malah. Kita masih boleh makan ikan lele nggak Pak? Boleh ya? Ikan patin boleh nggak Pak? Udang boleh nggak Pak? Di sini nggak boleh Pak. Jadi ikan atau hewan laut yang boleh dimakan itu adalah ikan yang bersirip dan bersisik. Nah, salah satu nggak memenuhi ini nggak boleh dimakan Pak, haram gitu. Harus yang bersirip dan bersisik yang boleh dimakan. Yang selain itu nggak boleh dimakan. Berarti hiu juga nggak boleh dimakan Pak. Ya, ikan paus juga nggak boleh dimakan. Nah, perpuluhan itu yang di Yahudi sudah tidak dijalankan lagi, di Kristen masih dijalankan. Kenapa? Pendeta-pendetanya mengaku sebagai bangsa Lewi tapi secara rohani aja. Kalau bapak-bapak sering mendengar orang-orang Kristen membela Israel, ya, karena orang-orang Kristen merasa mereka bagian dari orang Israel, tapi secara rohani, Pak. Walaupun mereka bukan bangsa Israel, gitu. Tapi karena mereka mungkin separuhnya kitabnya orang Israel, jadi mereka merasa punya seperti kayak seperti punya sentimen gitu ya, membela mereka. Padahal nggak ada hubungannya. Padahal kalau orang Kristen di Israel malah diludahin sama orang Yahudi, Pak. Ya, karena orang Yahudi menganggap orang Kristen itu sebagai apa? Avodah zarah namanya. Avodah zarah itu apa? Penyembah berhala. Karena apa? Karena orang Yahudi mengetahui bahwa orang Kristen menyembah Yesus, ya, selain Allah Subhanahu Wa Taala, selain Tuhan gitu. Walaupun orang Kristen bilang Yesus itu ya Bapa itu ya Yesus, nanti ada Roh Kudus lagi. Jadi ketiganya ini semuanya satu Tuhan gitu. Tapi buat orang Yahudi itu udah syirik. Sama buat kita. Kita menganggap orang Kristen juga apa? Syirik dan musyrik kan Pak? Gitu. Jadi kan orang Kristen kan bilangnya Tuhan kami Esa, tetap Esa. Tapi, nah pasti ada tapinya Pak. Nggak pernah ketinggalan tapinya. Tapi yang bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Bapa Maha Kuasa, Anak Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Paham nggak Pak? Alhamdulillah Pak kalau nggak paham. Alhamdulillah. Berarti Bapak tauhidnya kuat gitu. Ya, gitu ya Pak ya. Silakan satu lagi mungkin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Ustaz. Iya. Kita tersebut yang telah dibahas, ada nggak sih Ustaz nubuah atau kabar berita terkait Nabi Muhammad SAW. Oke. Saya biasanya lihat berita ya di dan yang lainnya. Cuma ada nggak kabar berita secara langsung dari kita? Oke. Sekarang gini, saya ingin mundur sedikit nih. Ini pertanyaan cukup cukup krusial ya buat kita ya. Saya punya pertanyaan gini Pak. Apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran
apakah Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya Kristen? Nah, berani jawab nggak? Berani jawab bukan, Pak? Bisa jelasin kenapa bukan? Karena di sini kan ada kata-kata Taurat, Zabur, di sini ada kata-kata Injil. Bapak bisa berani bilang bukan, dasarnya apa? Gitu. Dasarnya umat bawa Injil Lembaran-lembaran Taurat. boleh. Tapi kan Nabi juga nggak melarang 100%. Nabi masih memperbolehkan sahabat-sahabat menyimpan gulungan-gulungan Taurat. Kenapa? Karena ketika nanti ada orang Yahudi datang membawa hujah, Nabi tinggal panggil sahabatnya, buka itu, dibacakan depan orang Yahudi yang jujur bisa nangis gitu. Bisa nangis, ada hadisnya itu Pak yang begitu. Orang Yahudinya sampai dibacakan nangis mengakui kebenaran itu. Nabi masih memperbolehkan sahabat menyimpan, bahkan Nabi menyuruh sahabatnya yang paling dipercaya Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani. Karena apa? Untuk berkomunikasi dengan orang Yahudi gitu. Berkomunikasi dengan bangsa lain. Nabi juga memberikan pesan, jangan kamu tolak ya kitab mereka 100%, tapi juga jangan kamu terima 100%. Di surat Al-Baqarah juga ayat ke-79 kita sudah mengetahui jelas bahwa mereka merubah-rubah gitu kan. Nah, tetapi ini yang mau saya jelaskan Pak. Saya berani menyatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak? Setuju ya? Wahyu ya? Wahyu bentuknya seperti apa Pak? Ilham untuk manusia kita biasa lah ya. Kalau kita ngopi kita bisa dapat ilham gitu. Tapi kalau wahyu kan khusus untuk Nabi, untuk utusan Allah gitu. Ya. Jadi ketik namanya wahyu itu ya pesan atau pengetahuan yang disampaikan atau diterima oleh Nabi yang langsung masuk ke dalam kolbunya. Yang Nabi ajarkan itu adalah wahyu yang diajarkan atau diberikan atau diturunkan kepada umatnya gitu kan. Pernah dengar nggak Pak Taurat, Zabur, Injil dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga? Nggak pernah ya tadi? Nggak pernah ya? Yang dijanjikan untuk dijaga kan hanya Quran, betul kan? Jadi ketika kitab ini disusun 1000 tahun setelah Musa ya, atau mungkin 500 tahun setelah Daud alaihissalam, apakah mungkin ini yang nulis Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam? Nah, itu maksud saya. Kemudian yang disebut dengan 4 gospel yang tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang semuanya ini menceritakan tentang Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, ini ditulis kira-kira paling cepat itu berapa ya? 35 tahun setelah Yesus nggak ada gitu. Ya. Dari 4 kitab itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang Markus ini yang ditulis pertama nih, kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi. Yesus anggaplah diangkat kira-kira tahun 30 Masehi. Jaraknya udah 35 tahun sampai 40 tahun. Baru ada Markus. Kemudian Lukas dan Matius menyadur dari Markus. Nyontek gitu Pak, dari Markus. Makanya isinya Matius itu 80%-nya Markus, isinya Lukas itu 60% dari Markus. Makanya tiga kitab ini disebut sebagai kitab sinoptik karena ceritanya semua sama. Ya bagaimana nggak sama, orang nyadur dari satu sumber gitu ya. Yang Matius dan Lukas juga menambah-nambahkan dengan sumber-sumber mereka sendiri. Kemudian yang Yohanes baru ditulis kira-kira di tahun 95 Masehi. Nah, apakah 4 ini adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Bukan. Nah, itu maksud saya. Jadi saya berani mengatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Setuju Pak? Setuju ya? Sekarang kalau Bapak setuju dengan pernyataan saya, kalau di sini tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, di sini juga tidak ada, apakah Quran jadi salah? Tidak. Di surat Al-A'raf 157 kan sudah dikatakan mereka beriman kepada Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Taurat dan Injil mana yang dimaksud? Apakah ini dan ini? Nanti dulu gitu. Ya. Nanti dulu. Yang mana? Sekarang kalau kita sebagai umat Islam memahami wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, sejauh-jauh yang ditulis yang mana? Yang ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam? 10 lembar itu.
bukan 10 lembar, 2 loh batu lah, ya, yang diterima Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai, yang dibawa turun dari Gunung Sinai. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat bangsanya malah menyembah patung sapi berhala, itu yang dipecahkan, itu yang disebut dengan luh batu kan Pak, yang disebut oleh orang Kristen sebagai 10 Commandments atau 10 perintah Allah gitu kan. Ya sejauh-jauhnya yang kita ketahui dengan Taurat ya cuman itu paling gitu. Nah, bangsa Israel itu memang menerima banyak sekali perintah di dalam kehidupan mereka. Perintah-perintah itu mereka nyanyikan Pak. Mau masak nyanyi, mau perang nyanyi, mau bercocok tanam nyanyi. Jadi setiap nyanyian itu adalah nyanyian dari perintah-perintah dalam kehidupan mereka yang diturunkan memang oleh Nabi dan penerus-penerusnya. Nyanyian-nyanyian itulah yang banyak masuk dalam sini, itu Pak. Jadi ini bukan tulisan Nabi Musa alaihissalam, juga bukan tulisan Nabi Daud alaihissalam. Yang ini juga bukan tulisan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau Bapak tadi tanya apakah di sini ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, indikasinya masih ada Pak, indikasi. Tapi saya nggak berani bilang bahwa di sini ada nama Nabi Muhammad SAW. Saya nggak berani bilang, ya, karena buat saya ini dan ini bukan Taurat dan Injil yang disebut dalam Quran, gitu Pak. Ya, tapi kalau indikasi saya bilang masih ada. Contoh paling gampang Pak. Di kitab ini disebutkan bahwa di Ulangan 18:18 disebutkan bahwa akan kubangkitkan seorang nabi dari saudaramu sendiri, gitu ya. Orang Islam bilang itu untuk Nabi Muhammad SAW. Orang Kristen bilang itu untuk Yesus. Orang Yahudi itu bilang untuk Nabi Yosua bin Nun, gitu, yang membawa orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Sekarang gini Pak, saya tanya, kitab Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ulama Islam dong, ya dong. Kalau kitabnya orang Yahudi yang berhak menafsirkan siapa Pak? Ya orang Yahudi dong. Perjanjian barunya orang Kristen yang berhak menafsirkan ya orang Kristen gitu. Kita nggak mau kan kalau Quran kita ditafsirkan secara semena-mena kan oleh orang yang bukan Islam, kan nggak mau Pak. Orang Yahudi juga nggak mau Pak. Gitu maksud saya. Tetapi kitabnya orang Yahudi sudah ditafsirkan semena-mena oleh Kristen Pak. Bahkan sampai dipakai dalam kitabnya orang Kristen gitu. Ya. Nah, kalau kita sekarang bilang bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, padahal kata orang Yahudi itu buat untuk Nabi Yosua, terus bedanya kita sama orang Kristen apa Pak? Gitu. Paham ya Pak ya maksud saya? Jadi kita nggak perlu ngemis di sini ada nubuat Nabi Muhammad SAW. Indikasi ada indikasi. Kenapa? Karena ketika saya bilang tadi Ulangan 18:18 mengatakan akan kubangkitkan seorang nabi yang seperti Musa, di kitabnya orang Kristen Pak yang di Perjanjian Baru itu ada kejadian atau ayat yang ketika ada Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis ditanya sama ahli-ahli Taurat, apakah kamu Elia, titisan Elia maksudnya. Yohanes Pembaptis bilang bukan. Apakah kamu Mesias? Yohanes Pembaptis bilang bukan. Terakhir apa? Apakah kamu nabi itu? Nah, berarti ada titisan Elia, Mesias, nabi itu. Memang orang Yahudi percaya bahwa Nabi Elia yang sudah diangkat ke surga itu akan menitis kepada salah seorang bangsa Israel. Mesias kan untuk Yesus. Yesus bilang, Yohanes Pembaptis itu titisan Elia gitu. Yohanes Pembaptis bilang bukan gitu. Jadi itu kan belum sinkron gitu ya. Itu oke lah serahkan ke orang Kristen. Tapi kalau Mesias kan untuk Yesus. Nah, kalau orang tadi Taurat nanya, apakah kamu nabi itu? Berarti pada zaman Yesus masih hidup kan nabi itu belum turun, belum datang gitu. Itu hanya indikasi Pak, ya indikasi saja. Saya nggak berani klaim bahwa itu nabi itu pasti untuk Nabi Muhammad SAW. Saya nggak berani klaim. Ada teman-teman kita, dai-dai kita yang klaim bahwa di dalam kitab mereka nih ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, termasuk Dr. Zakir Naik, termasuk almarhum Syekh Hamid Didat, yang mana saya juga banyak belajar dari mereka. Tapi ketika kita tahu sejarah kitab ini, kapan ditulis, siapa yang nulis, terus kemudian kita di dalam konteks kerukunan umat beragama, kita tidak boleh menafsir kitab orang juga tidak boleh menafsir Quran dengan sembarangan. Ya sudah, buat apa lagi kita harus ada klaim di sini ada nubuat Nabi Muhammad gitu maksud saya. Salam. Ya Pak ya. Itu sikap saya. Tetapi kalau ada teman-teman atau dai yang lain klaim bahwa di sini ada nubuat Nabi Muhammad SAW, karena memang banyak yang ciri-cirinya sama, ya akan datang dengan 10.000 orang, 10.000 orang suci malah.
kita ingatnya ke peristiwa Fatu Mekah. Ada bahwa orang itu nanti rambutnya bergelombang, putih gitu segala macam. Itu ciri-ciri yang buat kita bisa dikatakan cocokologi gitu, Pak. Ya, saya bukan saya nggak apa namanya ya, bukan saya nggak cinta Nabi Muhammad SAW, tapi kalau kita menafsirkan kitab Yahudi, terus bedanya kita sama Kristen apa gitu aja. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan nih. Nanti kalau udah nggak jelas boleh diteruskan di warung kopi nanti. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya ya buat bapak-bapak dan ibu yang sudah hadir di sini. Saya mohon maaf jika ada kurang-kurang kata, jika ada salah-salah kata. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya ya. Kita tutup kajian kita dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.